Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah liwahidil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufuziz zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para orang tua kami, tokoh masyarakat, nini mama, alim ulama, jadi pandai, pengurus keluarga besar IKPAC yang telah mengundang kami dalam acara ini dan juga hadir, tak lain dan tak bukan bagi kami, Pak RW juga, Bosan juga hadir bersama kita, serta kaum muslimin kaum muslimat. Pada hari ini kita berkumpul di balai pertemuan ya, sekretariat musalla ya, keluarga besar yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan acara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh karena itu selalu kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang kufur, ingat Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Makanya setelah rampung kita melaksanakan puasa, di ujung ayat tadi apa kata Allah? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, kalau sudah disempurnakan bilangannya. Bapak Ibu 29 atau 30 kemarin? Ada yang 29, ada yang 30. Yang tak boleh puasanya 29, rayonya 30. Ini kan milih-milih namanya. Jadi tidak ada masalah sebetulnya. Disinilah kita berlapang dada. Bagi yang 29 puasanya, berarti dia meyakini besoknya 1 Syawal dan dia sholat Aid ketika itu. Bagi yang meyakini 30, maka besoknya juga dia akan melaksanakan sholat Aid. Makanya firman Allah tadi, sumu li ru'yatin wa uftiru li ru'yatin. Puasalah karena menengok bulan dan berbukalah. Apa makna di sini? Hari rayalah karena menengok bulan. Jadi menengok bulan ini metodenya beda-beda. Ada yang mengatakan 29 saja. Ada yang mengatakan sampai 30 hari. Kalau tidak kelihatan, walitukmilul iddata, sempurnakanlah bilangannya. Habis itu apa tugas kita lagi Bapak Ibu? Walitukabbirullaha ma hadakum, besarkanlah nama Allah, bertakbirlah, besarkan nama Allah. Walitukbilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Apa tandanya itu? Mudah-mudahan kita menjadi orang bersyukur kepada Allah. Jadi makna Idul Fitrinya lah yang kita bawa hari ini. Masuk kita di bulan Syawal. Makanya para ulama mengatakan banyak amalan-amalan di bulan Syawal ini. Setidaknya ada 5 yang kita amalkan. Yang pertama apa? Yang pertama bersyukur membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalam rangka membesarkan nama Allah, mewujudkan rasa syukur kita pada hari ini, maka ada istilahnya ditambahlah ibadah puasa tadi menjadi berapa hari Pak? 6 hari. Menunjukkan rasa syukur tadi. Kalau 1 Syawal haram hukumnya puasa, maka ada 5 hari yang Allah haramkan berpuasa. Yang pertama, 1
Syawal, Idul Fitri. Itu haram untuk Bapak Ibu berpuasa. 4 harinya kapan? Idul Adha ditambah 3 hari tasyrik. Itu mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah. Maka ditambah 6 hari. Man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa bulan Ramadan, summat ba'hu, kemudian dia tambah sittun min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, kasaumid dahri kullu, maka seolah-olah dia berpuasa selama 1 tahun penuh. Ibu lah selesai 6 hari. Ada yang lah selesai, ada yang tanggal berapa Syawal sekarang Kak? Nah, kan Syawal ini nak tentu lah 16, berarti masih ada kesempatan berapa hari lagi? 14 hari lagi. Mulai. Ya kalau belum selesai nggak apa-apa, tapi ditambah nanti selesaikan 6 hari di bulan Syawal. Seolah-olah menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Kita puasa selama 1 tahun penuh. Sebulan 30 hari. Tambah 6 kali 10, 360 hari. Sama dengan 1 tahun Bapak Ibu rahimakumullah. Apa dia Jo? Tidak masalah. Kan ada Senin Kamis, ada puasa muti 3 hari dalam 1 bulan. Bagus. Tapi dahulukan qadhonya dulu Bu. Dahulukan qadho. Kan biasa Bapak Ibu-ibu ini kan sering tinggal karena halangan tinggal kemarin di Ramadan. Gimana Ustaz? Qadho ibu dapat, puasa 6 dapat, kalau sempat hari Kamis umpamanya. Ibu puasa hari Kamis. Niatnya apa tadi? Qadho. Pahala qadho dapat, pahala puasa 6 dapat, puasa hari Kamis dapat. Bonus ibu 3. Cuman bedanya puasa qadho dengan sunat, qadho enggak boleh dibatalkan. Kita ada tamu datang ke rumah pas zuhur. Kalau puasa sunat boleh nggak dibatalkan? Boleh, kita makan dengan tamu. Kalau puasa qadha tak boleh dibatalkan karena hukumnya wajib. Nah, ini yang pertama, menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan apa lagi yang baik di bulan Syawal ini? Yang kedua adalah apa sebagian ulama mengatakan, tapi bukan untuk Bapak Ibu, menikah. Bola Pak Beko. Apa yang bagus di bulan Syawal? Menikah, bukan menambah ya. Salah paham pula nanti. Rupanya Syawal ini bulan yang baik untuk menikah. Kenapa? Rasulullah menikah di bulan Syawal. Rasul menikah di bulan Syawal. Jadi rencana anak, makanya habis raya tuh banyak tuh Pak yang daftar di KUA yang mau nikah. Kenapa? Di Syawal salah satu kesunahan yang afdal itu adalah menikah. Bukan untuk Bapak Ibu, tapi untuk siapa Pak? Untuk yang berniat menikah. Bukan. Tapi karena nikah ini perbuatan yang baik, kita nikahkan dari bulan puasa tadi. Jadi yang kedua, apa amalan yang baik di bulan Syawal? Menikah. Yang ketiga, apa amalan yang baik di bulan Syawal ini? Silaturahmi. Nah, ini yang dibuat di KPC. Jadi bersyukurlah nih Bapak Ibu pengurus menggagas, keluarga besar kita pada hari ini berkumpul. Sebab kalau datang rumah satu persatu, tidak terkejar dulu, tidak sampai. Maka momentum inilah kita bersilaturahmi. Di bulan Syawal sangat bagus bersilaturahmi. Kenapa? Di bulan gembira, minal aidin wal faizin. Kita menang di bulan ini, menang ibadah kita kepada Allah. Cuman ada salah satu yang kita takutkan, kita tidak menang apa? Belum kita bersilaturahim antara sesama kita. Maka hikmah Ramadan itu setidaknya 3. Yang pertama, wa yuzakkihim bi anfusihim, bersih diri kita kepada Allah. Kapan bersihnya Bu? Ibu puasa di bulan Ramadan, tadarus Al-Quran, salat
tarawih. Sering kita banyak ibadah kita di bulan Ramadan ini. Apa yang kita dapatkan? Bersih dosa kita kepada Allah. Ibu yakin gak diampunkan oleh Allah sekarang? Karena target Ramadan itu apa? Dapat ampunan dari Allah. Ibu yakin gak diampuni? Yakin gak? Kenapa ibu begitu yakin? Karena banyak ibadah, puasa rajin, baca Quran berapa kali khatam? Sekali jadilah. Tarawih gak pernah tinggal. Tarawih. Tadarus Al-Quran sering. Apalagi amalannya, witir tiap malam dibuat. Semua itu amalan kita kepada Allah yang berhubungan wa yuzakkihim bi anfusihim, berhubungan hanya dengan diri kita. Kemudian yang kedua, wa yuzakkihim bi amwalihim, bersih harta kita. Kapan dilakukan? Zakat. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Dikeluarkan enggak Bapak Ibu? Alhamdulillah, bersih. Cuman ada yang ketiga lagi yang menjadi utang piutang kita apa? Wa yuzakkihim bi anfusihim ma'a ghairihim. Bersih diri kita kepada Allah sudah bersih? Sudah. Harta sudah bersih? Sudah. Apakah diampunkan oleh Allah? Ada satu tugas lagi apa? Bersih diri kita sesama kita. Apa jalannya? Halal. Itu. Tapi Ustaz, halal bihalal kan tidak ada di tempat lain. Betul. Halal bihalal itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Yang mencetuskan dulu Soekarno, Pak. Ya, Indonesia. Di Malaysia tidak ada halal bihalal di Indonesia, Pak. Tidak ada. Cuma di Indonesia. Tapi yang kita maksud bukan halal bihalalnya. Apa? Silaturahmi, saling maaf memaafkan. Mama keponakan, dun sanak sama di rantau, kita sesama komunitas disebut dengan ukhuwah nasabiyah. Apa itu ukhuwah nasabiyah? Sama-sama dari satu kampung. Jangan-jangan ibu dengan ibu yang lain ada sedikit masalah, atau pengurus dengan anggota ada sedikit masalah. Kalau itu belum selesai puasa kita di Ramadan, harta yang kita keluarkan belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga silaturahim kita berjalan, saling maaf memaafkan. Barulah kita disebut dengan fitrah, bersih kepada Allah, bersih kepada manusia, bersih harta benda kita yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah berapa amalan di bulan Syawal? 3. Yang pertama tadi meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Yang kedua apa tadi Bapak Ibu? Karena lupa. Apa yang kedua tadi? Nikah. Apa copek apa ya Pak ya? Kalau ibu udah lupa dia, kalau bapak apa ya? Menikah tadi. Tapi bukan untuk Bapak Ibu. Yang ketiga silaturahim. Dan yang keempat adalah menjaga fitrah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Apa makna fitrah itu, Pak? Suci. Kayaumi wulidat ummu. Kita lahir seperti dilahirkan oleh orang tua kita. Makanya kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Itulah asal kata Idul Fitri, merayakan kesucian. Suci kita hari ini, tapi lebih mudah menggapainya daripada menjaga. Istiqomah inilah yang penting. Di bulan puasa ibu menahan tak dari menggosip? Menahan tak? Kalau gini cenderung mulai tak penyakitnya balik. Ini yang kita pertahankan. Di Ramadan siang ibu menahan gak dari nonton gosip? Pas bulan puasa ibu nampak entertain.
Ada gosip artis bocorin. Kira-kira dialih nggak channelnya? Dialihkan. Kenapa? Puasa. Kalau kini muncul semangatnya badik. Jadi mempertahankan itu maksudnya. Istiqomah kita terhadap apa yang diajarkan oleh Ramadan tadi. Fitrah kita. Apa saja yang dimaksud dengan fitrah itu? Yang pertama, fitrah akidah. Apa itu fitrah akidah itu? Keyakinan kita kepada Allah ditingkatkan. Jangan dicemari dan juga menyalahkan. Yang salah itu hati, maka jaga akidah kita. Jangan dicemari oleh hal-hal yang lain. Yang kedua, fitrah ibadah. Sucikan kembali ibadah kita. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali aku. Maka murnikan niat kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luqman Hakim itu pernah pergi dengan anaknya. Dia bawa seekor keledai yang sangat kurus. Apa kata Luqman? Wahai anakku, mari kita jalan-jalan. Karena Luqman tadi sayang sama anak, bawa talinya. Apa kata orang kampung ketika itu? Bapak ini memang tidak ada otaknya. Kenapa? Kok anak yang disuruh bawa keledai, bapak yang naik. Sampai ketika Luqman Hakim. Oh kalau begitu nak, mari kita naik berdua. Saya di depan, kamu di belakang. Sampai di sebuah kampung, apa kata orang? Ini anak sama bapak ini ada otaknya nih. Masak keledai kurus, naya berdua. Habis akal Luqman Hakim nih. Kalau gitu gini aja nak, engkau yang halau dari belakang, saya yang narik di belakang. Sampai di sebuah kampung, apa kata orang kilo lewat. Ada kendaraan tidak dipakai. Paham Bapak Ibu? Seperti apapun posisi kita, tidak akan semua orang baik sama kita. Cuman intinya bagi awak, aku yang produk tetap baik sama orang lain. Apapun posisi Pak, buatlah kayak Luqman tuh. Mau naik tidak jual. Jadi hidup di dunia tuh memang seperti itu. Mungkin ibu mengumpulkan uang, sedekahkan ke orang banyak. Kira-kira semua orang baik sama kita enggak? Enggak, apalagi zaman sekarang. Kok bapak tuh dermawan sekarang, jangan-jangan mau nyalek katanya. Enggak jelok sangkonya bapak. Jadi memang hati itu tadi. Hati itu tadi yang jadi masalah. Maka perlu fitrah muamalah di sini. Perlu kita berbaik sangka kepada sesama kita. Yang keempat apalagi? Fitrah akhlaqiyah. Bagaimana kita bersihkan perilaku kita. Ini tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Idul Fitri tadi ada 3 tingkatan. Pertama, siapa yang kita minta maaf dulu? Orang tua. Sudah Bu? Sudah. Maka ada mudik istilahnya. Kalau tidak sempat pulang kampung, telepon, video call. Kalau tidak sempat juga, kalau sudah wafat, tengok kuburannya, bersihkan nisabnya, doakan. Maka fitrah akhlakiyah yang pertama itu kepada orang tua. Bapak ibu kita, tidak yang lain. Jangan nanti seperti Alqamah. Alqamah itu orang rajin ibadah Bapak Ibu. Sahabat dekat Rasulullah. Ketika dia mau wafat nazah, apa kata sahabat Alqamah? Ucapkan la ilaha illallah. Mulut Alqamah tadi terkunci, tak bisa mengucap apa-apa. Akhirnya Rasulullah dipanggil, ya Rasulullah, Alqamah nggak bisa syahadat. Akhirnya Rasulullah berpikir, tolong hadirkan istri Alqamah. Langsung berubah muka istri Alqamah tadi Bu. Wahai istri Alqamah, apakah Alqamah mempunyai orang tua? Apa kata ibu Alqamah tadi? Kata istri Alqamah tadi, betul ya Rasulullah. Alqamah punya ibu tapi jauh di kampung. Apa kata Nabi? Wahai Bilal, ada sahabat Nabi Bilal, wahai Bilal, ajak jemput ibu Alqamah hari ini juga. Datanglah sahabat tadi berdua.
ke sebuah kampung yang jauh. Sampai di kampung tadi nampak rumah tua. Di dalam itu ada seorang perempuan yang sudah tua. Apa kata Bilal, wahai ibu, betulkah ibu Alqamah? Apa kata ibu tadi? Saya bukan ibu Alqamah. Ditanya lagi, wahai ibu, apakah ibu Alqamah? Apa jawab ibu tadi? Alqamah memang saya lahirkan, tapi sejak babini jauh dengan orang kayo, pergi ke kota, nak nampak ibu, nak ingetnya sama ibu, menggeleng Bilal tadi. Hai ibu, Alqamah dalam keadaan sakaratul maut. Rasul perintahkan kami supaya ibu datang. Ibu tadi tak mau datang. Saya tak mau datang, kata ibu tadi. Akhirnya Rasulullah mengatakan, wahai Bilal, bilang Rasulullah yang memerintah, bukan Alqamah. Maka karena Rasul yang memerintahkan, datanglah ibu tadi ke tempat Alqamah sakaratul maut tadi. Apa kata Rasulullah? Wahai ibu, berikan maaf kepada Alqamah. Kata ibu yang sudah sakit hati tadi, tak bisa ya Rasulullah, saya tak bisa memaafkan Alqamah. Apa kata Rasulullah? Kumpulkan kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar, kita bakar Alqamah. Rupa ketika kayu bakar sudah mulai dikumpulkan, muncul sayang seorang ibu. Maka sayang ibu itu tak akan pernah hilang. Wahai Rasulullah, mulai hari ini Alqamah sudah saya maafkan. Ketika kata maaf keluar dari seorang ibu tadi, mulut Alqamah mulai bergerak. La ilaha illallah. Baru Alqamah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kuncinya apa tadi? Ibu dan bapak. Makanya saya selalu nasihat kepada cantin yang akan menikah. Saya cuma pesannya itu, ibu dia itu ibu kamu, bapak dia bapak kamu. Mungkin di mazhab kita mayoritas bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan batal tak bu? Batal. Tapi ibu batal nggak wuduknya dengan mertuanya? Nggak batal. Ketika pernikahan itu berjalan, ibu salam dengan mertua laki-laki, tak balik tangannya, maka wuduk tadi tak batal. Seperti itulah dekatnya musahirah. Maka durhaka kepada mertua sama dengan durhaka kepada orang tua. Maka hati-hati. Makanya bu, kalau masih ada mertua, Ustaz, ibu saya sudah wafat, bapak saya sudah wafat, tapi masih ada ibu mertua saya, saatnya kita berbakti kepada mereka. Sama posisinya. Kenapa? Dengan begitulah Allah ridho kepada kita. Bapak juga begitu. Bapak ibunya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal, istri rupanya masih punya ibu yang sudah tua. Disitulah tempat bapak berbakti kepada mertua kita. Kenapa? Karena ibu dan mertua itu sama posisi. Untuk saya tidak, ya bagus juga. Kan ada yang lucu bapak ibu, orang mau hari raya, udah selesai sholat suami diam-diam ya, tapi tak pernah disalam sama istrinya kadang-kadang kan. Ini yang lucu kadang-kadang. Ada enggak yang seperti itu? Di sini ada nampaknya Pak ya. Alhamdulillah. Kalau enggak kini salam, minta maaf. Ya, minta maaf sama suami. Makanya sama suami itu seringlah meminta maaf. Ya, sering meminta maaf. Rasulullah saja berpesan kepada Fatimah, hai Fatimah, ada golongan manusia yang pertama kali masuk surga. Fatimah heran, bukan saya ya Rasulullah, bukan, ada. Fatimah heran, siapa kira-kira wanita tadi? Ditengoknya wanita tadi, rupanya siapa wanita tadi? Orang yang selalu rajin meminta maaf kepada suami. Kenapa rajin? Karena suami kita itu imam. Tentu habis sholat kita salam. Kalau suaminya sholat. Ini masalah kadang suaminya tak sholat. Di sini persoalannya. Tapi intinya yang kedua dari fitrah akhlakiyah kita tadi apa? Suami istri salinglah bermaaf, maafkan. Suami maafkan istrinya, istri maafkan suaminya. Dan setelah itu barulah hari ini yang kita adakan acaranya. Apa? Sesama
kita sesama muslim saling maaf memaafkan, yang disebut dengan fitrah akhlakiyah kita. Kita bersihkan diri kita. Itu. Dan yang terakhir dari kajian kita hari ini, apa yang kita sucikan pada hari ini? Yang pertama tadi fitrah akidah, sucikan akidah kita. Yang kedua fitrah ibadah, sucikan ibadah kita. Yang ketiga tadi fitrah muamalah, hubungan sosial kita. Yang keempat fitrah akhlakiyah, kita saling memaafkan. Dan yang kelima yang terpenting adalah fitratul qalbi, bersihkan hati kita. Jadi hati itu banyak dalam tuh Pak. Dongki, iri hati, sifat ego, pendendam, semuanya kita bersihkan. Bagaimana caranya? Banyaklah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya carilah hatimu fi salasati mawatin. Carilah hatimu di 3 tempat. Kalau dia belum suci juga, masih gelisah, masih iri, masih dengki kepada orang lain, maka Ibnu Mas'ud amalkan 3 hal. Yang pertama, sering baca Quran. Baca Quran terus, Pak. Ketika Quran ini sudah kita baca, kita tadabbur, insyaallah hati kita menjadi lapang. Yang kedua, fi majlis zikir, sering kita berzikir kepada Allah. Kenapa? Tatma'innul qulub, zikir itu bisa melunakkan hati kita. Dan yang ketiga, bangun di tengah malam fil khalwah, di tempat yang sunyi, kita tafakur, kita renungkan hati kita supaya kita mengingat muhasabah terhadap dosa-dosa kita, fitrah hati kita bisa kita dapatkan. Kalau tidak dapat juga yang 3 tempat tadi, kata Ibnu Mas'ud, mungkin engkau sudah tidak punya hati lagi. Mintalah kepada Allah hati yang lain. Kenapa? Karena begitu kerasnya hati kita. Zikir tidak mempan juga. Baca Quran tidak mempan juga. Bangun di tengah malam zikir kepada Allah tidak mempan juga. Carilah hati yang lain. Kenapa? Jangan-jangan banyak barang haram yang engkau makan. Atau jangan-jangan ada silaturahim yang terputus. Maka tidak mempan tuh. Ustaz, saya sudah zikir kepada Allah, sudah. Sering baca Quran, sudah. Bangun tengah malam muhasabah, salat munajat kepada Allah, sudah. Tapi hati saya gelisah juga. Tengok 2 hal tadi. Jangan-jangan harta yang kita makan banyak yang haram. Atau yang kedua, jangan-jangan ada silaturahim yang terputus. Kalau silaturahim ada yang terputus, tidak mempan debu. Tetap hati tadi gelisah dia. Tetap hati tadi tidak tenang dalam kehidupan kita. Maka yang terakhir tadi, fitratul qalbi, jaga kesucian hati kita. Mudah-mudahan di Syawal ini, melalui momentum halal bi'alal ini, kita menjadi orang-orang yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suci dosa kita kepada Allah, suci dosa kita sesama manusia, dan yang terakhir, bersih harta kita dengan zakat dan rajin yang kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Karena keterbatasan waktu juga, sudah dekat zuhur, sementara masih banyak acara kita yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.